Shalom, salam kasih dalam Kristus. Kali ini kembali lagi bersama dengan kami di episode terbaru Lembutkan Hati. Nah, Terus jangan lupa saudara-saudari terus mendengarkan firman, terus membangun hubungan dengan Kristus, dan juga jangan lupa untuk lembutkan hati. Dan kami di sini bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara-saudari sekalian. Ya, selamat menyaksikan Roh Kudus menyertai. Dadah. Jangan lupa siapkan Alkitab. Alkitab. Mama. Coba kelihatan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Hello. Iya. Kembali lagi di dalam acara Lembutkan Hati Talk Show-nya Murid-murid Yesus di episode 53. Namun, sepertinya hari ini ada yang sedikit berbeda ya, Bung Lukas ya. Widih. Ya dong, ada yang beda dong. Saya harus ada entrance dulu kayaknya, karena dengan wardrobe dari Harvest Boutique ini ya, bikin betul. saya merasa seperti dari Timur Tengah. Timur Tengah. Maksudnya ini itu Amerika Tengah. Oke, ya Amerika. Yang di Gurun tuh. Ah ya. Koboi, siap. Koboi siap. maksudnya. Ya, ngerti. Ini semua dari Harvest Boutique ya. Harvest Boutique. Keren nggak saudara-saudari? Nah, Wah, ya, tentunya jelas kita keren dong. dengan membawa suasana baru supaya saudara-saudari juga sama-sama di tempat masing-masing ada suasana baru, ada hati yang baru, Hati siap yang baru. untuk belajar firman bersama Betul. kami dalam Lembutkan Hati. Kali ini kita sudah nyampe di episode 53. 53 ya. Yap. Betul sekali. Saudara-saudari, apa kabarnya? Shalom, semoga dalam keadaan sehat tentunya. Di tengah pandemi ini, saudara-saudari harus justru semakin semangat dalam semangat. merenungkan firman Pastinya dan tentu melakukannya. lakukan Dan firman. supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, Iya. kita bersini bersama-sama mau bersekutu Bersekutu belajar bersama. firman. Kalau gitu, jangan lupa kita siapkan Apa ini? Jeng alias the Bible, but this is the mini Bible ya. Ini mini Bible ya guys. Saudara-saudari, mohon untuk tidak dicontoh dalam rumah. Nah ini Bible-nya. Tapi kalau saudara-saudari ada Bible di HP juga nggak apa-apa. Iya. Ayo kita sama-sama duduk tuh. Ayo. Nah, Oh Ike, untuk Abramosipers boleh disorot untuk Cikes ya. sini aja, sini. Iya, ini dia wardrobe dari Harvest Boutique. Kita bertiga di sini menggunakan pakaian dan celana semuanya dari Harvest Boutique ya. Iya. Iya, mulai dari topi, baju, sampai juga jangan celana. Nah, ini Cikesha ini sudah pakai wardrobe Harvest Boutique ini harusnya Nih, hari ini sangat ceria ya. Jadi nanti kalau saya tanya harus semangat. kebetulan mukanya langsung begitu. langsung begini mukanya. Tunggu nanti ketika saya tanya. Tunggu. Ya, ayo kita duduk. Mari duduk. Masih saya. Saudari, kita di episode 54 ini kita membahas apa ya? 53. 53. Yap, Saya dari betul. tadi 50 mulu mikirnya.
Nah, kita di episode 53 ini kita mau ngapain ya? Bahas apa ya? Mas? Kita sekarang membahas tentang ketika keinginan dan harapan tidak terjadi. What should we do? Tanda tanya 10 kali. Ini pertanyaan awalnya bahasa Indonesia tapi di akhirnya dengan bahasa Inggris. Ya, sedikit pelin-pelan ya kalau saya bilang. Ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Ya. Oke. Jadi ketika harapan, hope and wishes did not happen, Betul. doesn't happen, Ya. apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oke, dibalik doang sama saya. Nah, Apa tuh? kalau menurut Mas Isaya ini, Mas Isaya itu masih ada keinginan atau harapan nggak ketika hidup di dunia ini? Bentar, saya bilang saya tadi Nathan atau Isaya ya? Tadi bilang Isaya. Oh Isaya, iya saya berarti. Ya gimana tadi? Nih, jadi kalau Mas Isaya ini selama hidup di dunia ini masih ada ini nggak keinginan atau harapan? Kalau keinginan sih pengennya buat mencapai cita-cita. Tapi kalau sudah belajar, walaupun keinginan itu tidak terjadi, ya biarlah kehendak Bapak yang jadi gitu. Oke. Harapan? Harapannya Nah, ini bedanya keinginan sama harapan apa sih, Mas Isaya? apa ya? Kalau menurut aku sih kalau keinginan tuh memang yang pengen yang kita secara individu tuh pengen keinginan sesuai dengan kehendak. Kalau harapan juga sama sih, sebenarnya hampir sama. Kalau menurut aku sih harapan itu impian. Impian. Misalkan pengen jadi apa, pokoknya yang berguna lah ibaratnya. Itu apa tadi keinginan? Itu harapan. Oke. Nah, Jadi kalau keinginan itu ibaratnya sesuatu yang sebenarnya buat manusianya ini tapi memenuhi kehendaknya. Ini saya kalau berusaha cerna tadi memang beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis memang. Nah, kalau saya sekarang mau nanya pendapatnya Abraham Worshipper. Nah iya ini, apakah menggunakan hapus butik sudah cukup untuk membuat mereka senang? Coba kita sorot. Ya? Kita Boleh? sorot. Boleh? Sorot ke arah Abraham Papa. Abraham Worshipper. Iya. Mbak multimedia. Boleh? Jadi Mbak, Abraham saja. Worshipper ini juga menggunakan Harvest Boutique buat program Harvest Boutique. Termasuk Mas Widi. Nah, kalau Mas Widi versi santuy ya. Santuy sekali itu kemeja Bangkok ya, Mas Widi. Mas Widi apa kabar? Bentar lupa nyalain. Luar biasa. Oke. Baik. Cikesya apa kabar? Baik. Waduh. Seperti yang tadi Bung Lukas bilang, Apa? sebuah apa? Apa sih? Apa sih? Penyertaan dah. Pernyataan. Pernyataan, nah itu. Astaga. Pernyataan. Saya pikir mau ngomong apa? Menjadi kejadian. Iya. Kekhawatiran itu akhirnya terjadi. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Aduh. Cikesya Mas Widi, kalau malam ini kabarnya baik dan luar biasa, saya rasa bisa memberi pendapat lah kepada saudara-saudari yang menyaksikan. Beda keinginan sama harapan apa sih? Nah itu. Atau itu suatu hal yang sama cuma beda pengucapan atau gimana? Atau itu suatu hal yang sangat berbeda? Ayo dong, siapa duluan? Oke, Cikes dulu. Cikes. Kalau tadi sebelum ditanya, saya nanya ke Mas Widi, katanya beda. Oke, Ya udah. suatu hal yang berbeda ya. Nah, bedanya apa? Ya nggak tahu, saya aja nanya Mas Widi. Oke. Nah, kalau Cikes ini masih ada harapan atau keinginan mungkin selama hidup di dunia ini, Masih. yaitu Keinginan harapan saya. ya apa? Oh, Kalau nggak boleh tahu nih. Kalau nggak boleh, Kalau nggak boleh ya udah. ya udah nggak boleh. Oke, langsung ke Mas Widi. Cikesnya Langsung kalau Mas udah tuh nggak Widi asik deh. tuh. Langsung. Ayo. Langsung. Mas Widi, apa bedanya Mas Widi? Atau ada nggak bedanya? Keinginan itu lebih mengarah ke
sesuatu yang muncul sewaktu-waktu ya. Makanya kalau di Inggrisin desire atau something that we want. Nah itu lebih ngarah ke ya itu misalkan lagi jalan-jalan ngelihat baju bagus kepingin. Itu lebih ke keinginan. Tapi kalau keharapan itu sesuatu yang skalanya lebih besar. Misalkan kita berharap kita bisa, misalkan masih saya nih, katanya dulu saya tanya berharap besok gede bisa terbang. Jadi pilot ya. Nah itu lebih ke harapan bukan keinginan. Oke, jadi cuma karena skala yang lebih besar bedanya. Baik, kalau Mas Widi ada keinginan atau harapan kah? Kalau keinginan sih banyak, tapi kalau harapan jujur aja hampir nggak ada dulu. Sebelum masuk ke, jadi curhat nih, sebelum masuk ke ministry ini aku nggak ada, sudah istilahnya harapannya sudah nol. Waduh. Pas setelah bergabung bagaimana? Ada yang satu dulu harapannya. Apa tuh? Pengen punya 12 gelar. Oke. Pengen punya 12 Banyak sekali. 12 Lalu masih dikit sih. sekarang? Kalau sekarang gimana ya? Masih struggling sih. Masih pengen jujur berusaha aja gitu. 2 tahun di sini kemarin masih nyoba nyemplung, masih belum jadi harapan, masih setengah-setengah. Cuman sekarang sudah berhasil memunculkan harapan pengen bisa sempurna. Oke. Baik, Mas Pengen Widi. bisa sempurna. Kalau keinginan jalan pengen mie ayam. Ya. Baik. Terima kasih Mas Widi dan Ci Kesha. Nah, Sim. masih saya nih penasaran sekali kalau manusia nih. Iya. Sepertinya tadi kita semua nih ada keinginan harapan. Ya. Bahkan Mas Widi aja ada tadi. Pikirnya nggak ada, ternyata masih ada dulu. Nah, apakah manusia ini sebenarnya bisa hidup tanpa ada keinginan dan harapan? Apakah seperti itu justru lebih baik atau enggak gitu loh? Saya tuh penasaran, adakah atau mungkinkah gitu. Manusia hidup tanpa ada keinginan harapan. Nah, kalau gitu saudara-saudari, kita mau undang seorang narasumber sudah belajar firman, makanya bisa memberikan suatu pandangan, suatu penjelasan mengenai materi ini sesuai dengan Alkitab. Selamat datang di studio Bapak narasumber. gitu. Pak narasumber, waduh, Saya juga ikutan nih. ikutan ya, menggunakan wardrobe tadi. Ini warnanya apa itu? Ini warna coklat, Pak. Hah? Coksu, coklat susu. Coklat susu. Saya hitam legam, hitam arem. Itu warna apa? Ini Sama. coklat muda ya? Iya, coklat juga. Iya. Kalau saya warna Abu-abu. Iya. silver. Silver abu-abu. Nah, terus gimana jadi? Pak, kita nih Pak lagi ngebahas nih Pak. Ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Ketika Iya. harapan. Iya. Nah, Harapan dan keinginan. Saya mau sebelum kita jelaskan itu dilengkapi lagi. Tadi sudah pernyataan dari Widi itu sudah benar. Lebih seperti itu keinginan dan harapan. Saya masih ada name tag-nya. Ya kan? Jadi harapan dan keinginan. Kalau keinginan itu kita berbicara jangka pendek atau suatu hal yang apa ya kalau bahasanya keseharian operasional, keinginan yang bisa dipenuhi itu dalam jangka pendek atau skala kecil. Tapi kalau harapan itu skala besar atau untuk jangka panjang, gitu. Itu harapan. Jadi misalnya tadi kan sudah dikasih contoh. Saya punya keinginan. Keinginan itu tentu bisa diraih dalam jangka waktu yang singkat, jangka waktu yang pendek. Tapi kalau harapan itu cenderung dia punya sesuatu bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi pun bisa. Harapannya itu nggak terjadi, jadi enggak. Ya, tetapi kalau keinginan itu
kemungkinan untuk tercapai atau diraihnya itu lebih besar daripada harapan. Ngerti nggak sampai di sini? Nah itu keinginan. Misalnya saya punya keinginan makan steak, bisa kan? Sebab orang juga, ngerti nggak? Tetapi kalau punya harapan pingin dapat istri yang cantik, nah susah itu. Istri cantik, istri yang bisa nurut, itu harapan, ngerti nggak? Itu harapan. Nah, tapi kalau keinginan itu hal-hal yang tadi skala pendek, jangka pendek, kemudian yang dari kemungkinan untuk bisa dicapainya itu lebih mudah daripada harapan. Makanya kalau berbicara ke Alkitab, kita tidak berbicara keinginan, tetapi harapan. Harapan yang di dalam Kristus. Gitu. Harapan. Jadi itu tadi sudah perbedaannya ya. Iya. Ya, pengharapan. Oke. Ya, terus apa Nah, pertanyaannya? kalau tadi kita sudah tahu kalau beda keinginan harapan, nah apakah manusia ini apakah manusia yang hidup di dunia ini bisa hidup tanpa ada keinginan dan harapan gitu, Pak? Iya. Apakah dengan, kan kalau ada keinginan berarti kita ingin meraih atau merasakan sesuatu, harapan juga sama. Apakah dengan gak adanya itu justru membuat hidup kita lebih baik atau tidak, karena kita nggak perlu repot-repot meraih atau mengejar itu? Ya, manusia bisa hidup tanpa ada keinginan dan harapan kah? Nah, kalau berbicara ini mesti kita perjelas dulu. Perjelas, Ini perjelas. ya. Keinginan, kalau keinginan itu cenderung itu human nature, tidak? Ya, artinya suatu hal yang memang itu timbul dari daging manusia. Banyak sekali, misalnya banyak kali keinginannya kan gitu. Banyak sekali maunya manusia itu, ngerti enggak? Banyak keinginan. Nah, jadi itu human nature. Artinya apa? Itu pasti akan terjadi yang kepada setiap manusia yang namanya keinginan. Tetapi kalau manusia tanpa harapan juga ada orang yang sudah hopeless ya, yang udah putus asa, ngerti enggak? Artinya yang menjalani kehidupannya itu let it flow, ya kan? Mengalir aja deh, mengalir, ngerti enggak? Nah, udah deh, nggak punya harapan gitu kan? Nggak punya harapan. Nah, akhirnya berjalan hidupnya itu tanpa arah, gitu, ya. Nah, apakah manusia bisa hidup tanpa keinginan dan harapan? Kalau tanpa harapan manusia bisa hidup tetapi di dunia aja, ngerti nggak? Ini makanya pertanyaannya kan, kalau ini saya pertanyaan seperti itu, saya jawabnya dua versi. Menurut secara dunia, manusia bisa hidup di dunia tanpa ada harapan. Artinya dia berjalan hanya berdasarkan keinginan aja. Ya. Saya punya keinginan untuk bisa sekolah, tercapai sekolah, tapi saya tidak punya harapan untuk mau menjadi orang sukses. Pokoknya saya sekolah aja keinginan saya. Udah, nggak tahu nanti apa yang terjadi nanti. Tidak? Iya. Tidak punya harapan. Nah, berarti day by day kan tetap bisa berlangsung secara dunia. Tidak? Mau nggak sampai di sini? Nah, itu ya, ini bicara secara dunia. Ya, manusia bisa berjalan tanpa harapan. Tetapi kalau namanya keinginan itu udah human nature, pasti ada. Iya. Nggak mungkin nggak ada keinginan. Makanya hidup di dalam Kristus itu harus matikan keinginan daging. Bukan hidup di dalam daging, maka bukan lagi keinginan keinginan diri kita sendiri, tetapi apa? Makanya syarat untuk ikut Yesus itu menyangkal di itu dia yang namanya keinginan itu dilepaskan, dibuang. Tetapi adalah kehendak Bapa yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Ngerti nggak sampai di sini? Nah, versi yang tadi perspektif dari Alkitab, dari kehendak Bapa, itu manusia tanpa harapan juga nggak akan pernah bisa. Ngerti nggak? Nggak akan pernah bisa untuk hidup. Artinya apa? Meskipun di dunia ini tampaknya hidup, tetapi sesungguhnya mati. Karena dia tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Ini aja beda ya. Kalau tadi yang satunya di dunia hidup, tapi nanti mati. Nah, tapi nanti binasa. Iya. Oke. Kalau di dalam Kristus dari perspektif Alkitab, firman Tuhan, itu kita membutuhkan yang namanya pengharapan. Gitu. Coba kita ini supaya bisa bertahan dalam menghadapi segala pencobaan, segala ujian,
yang dialami oleh setiap kita manusia ini, yang pada akhirnya nanti kita bisa mengakhiri, ngerti tidak? Mengakhiri. Nah, ini pengharapan, ngerti tidak? Pengharapan yang ada kepada Yesus Kristus, ngerti tidak? Di dalam Yesus Kristus. Coba di 1 Yohanes 3 ayat 3. Coba di 1 Yohanes 3 ayat 3 bolehlah itu dulu. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lihat. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus Kristus, nyanyi udah besar, siapa? Menyucikan Diri. Nah, itu. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, ya, maka kita semua ini harus menguduskan diri atau menyucikan diri, tidak? Makanya ini berbeda ini. Artinya kalau orang dunia pasti dia berharapnya untuk kepada hal-hal yang namanya dunia. Hal-hal duniawi, hal-hal yang akan binasa. Tetapi kalau orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka dia menguduskan Kristus di dalam hatinya, maka dia menyucikan hidupnya itu. Supaya dia bisa memperoleh yang namanya apa? Janji yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus, yaitu hidup yang kekal gitu. Makanya setiap kita harus mengenal kehendak Bapa dulu. Kalau nggak mengenal kehendak Bapa, maka kita hidup di dalam keinginan. Dan kita akan terseret kepada keinginan-keinginan itu gitu. Jadi sebetulnya bisa saksikan juga di tema-tema yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Tema-tema yang sebelum-sebelumnya itu loh. Ya, banyak sekali berkaitan mengenai Kristen sesuai kehendak Allah udah pernah. Atau Kristen itu bukan agama, itu ada. Kristen itu bukan agama. Terus macam-macam lah, segala sesuatu yang terjadi karena respon. Pokoknya bisa lihatlah dari tema-tema kita itu, maka kita bisa memahami dan mengerti bahwa kehendak Bapa itu adalah hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Gitu loh. Maka kalau kita sudah mengerti, mengenal, semakin mengenal kehendak Bapa, maka bukan lagi kita hidup berdasarkan keinginan, ngerti enggak? Tetapi hidup berdasarkan harapan di dalam Yesus Kristus. Ngerti enggak? Gitu. Lihat tuh. Janji Allah apa? Inilah janji Allah kepada kita, itu apa? Hidup Kekal. kekal. Kehendak Bapaknya Yohanes 6 ayat 39-40. Jadi jawabannya, bisakah manusia hidup tanpa harapan? Kalau secara duniawi, untuk bertahan hidup di dunia bisa tanpa harapan. Ya kan? Tadi tuh, si Widi kan dia kemarin tanpa harapan. Oh ya ada, dia ingat ya kan? Nah, mendekati tanpa harapan. Tetapi banyak juga orang, saya juga dulu ketika di dunia nggak punya banyak harapan. Bukan nggak punya, harapan nggak ada. Menikmati aja day by day hari. Saya itu buang-buang apa ya senang-senang, ya kan? Main perempuan dan sebagainya, nggak ada punya harapan, kan tidak? Paham nggak? Bisa hidup tuh kan, di dunia bisa hidup, paham nggak? Nah, tetapi kalau kita bicara dari perspektifnya Allah, dari kalau kita mau tahu kehendak Allah, maka kita harus memiliki harapan, harapan. Karena kita nggak tahu keadaan kita kelak. Kan tadi tuh kalau 1 Yohanes 3 ayat 3 itu ayat 2-nya tuh. Ayat 2-nya coba ulang lagi boleh dah. Di situ karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita kelak. Tuh. Maka harapan kita itu apa? Supaya bisa hidup yang kekal gitu loh. Maka kalau kita nggak ngerti kehendak Bapa, yang ada kita menjalani hari dari demi hari itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Nafsu. Itu. Ini ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya kan? Ini perhatikan, baca ini makanya bagaimana membaca PLPB. Bukan berarti ketika kita baca nih yang pezina, pemabuk, ya kan? Ketika baca, saya anak-anak Allah. Ya nggak gitu juga kali. Ini dah. Paham nggak? Ngerti dulu di sini. Ketika kita baca renungan ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya enggak. Ngerti ya? Bukan berarti kita yang baca ini langsung kita amin. Kita statusnya langsung, kita ini anak-anak Allah. Enggak. Paham nggak? Yohanes 1 ayat 12 nanti ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita udah bicara belum sih anak-anak Allah? Pernah kan? Siapakah anak-anak Allah? Iya. Temanya. Nah, udah ada itu. Nanti boleh didengar kembali itu offline-nya.
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang kebenaran. Lihat, kita belum tahu apa bagaimana keadaan kita. Ya, terus ayat 3-nya pakai tadi apa? Yang berpengharapan. Maka kita harus menyucikan diri kita. Tuh. Ayat 3-nya. Ya kan? Iya. Sama, iya gitu. Iya kan? Oke. Jadi tadi saya jawab pertanyaan nomor 1 ya. Iya. Tadi kalau untuk sekedar kita beraktivitas di kehidupan dunia ini tanpa harapan bisa, ya kan? Tanpa harapan bisa. Untuk sekedar menjalani kehidupan keseharian tanpa harapan bisa. Tetapi yang namanya keinginan itu udah natural, nature, nanti dari keinginan. Ya, setiap bayi juga ketika dia punya keinginan apa haus, mau mimi, susu, nanti enggak? Nah, itu keinginan untuk memuaskan kedagingannya, memenuhi kedagingannya, nanti enggak? Nah, seorang anak kecil juga punya keinginan mau beli mainan. Nah, itu kan keinginan. Kalau nggak dipenuhi keinginannya apa? Mewek, ngambek. Nanti enggak? Nah, itu human nature itu enggak bisa dihilangkan. Memang itu seperti itu. Karena apa? Itu daging manusia, ya. Gitu. Oke. Udah terjawab nomor 1. Terjawab. Terima Ya. kasih, Pak. Saudara-saudari, jadi tahu ya tadi perbedaannya jelas sangat signifikan. Orang dunia hidupnya karena keinginan. Justru malah bisa nggak ada harapannya. Kebalikannya, Betul. menjadi murid Kristus harus matikan keinginan daging, Dan harus hidup berpengharapan. tapi justru mesti hidup pengharapan. Karena dengan pengharapan itu kita menyucikan diri. Simpelnya Mas Isa ya sekali. sudah ngerti tadi kan yang saya tanyakan. Nah, tapi kita belum selesai sampai sini saudara-saudari. Masih lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan tentunya saudara-saudari bisa bertanya dengan memberikan komentar atau DM Messenger kita di Facebook, Instagram. Sebelum ke pertanyaan kedua, kita akan nyanyikan Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur. Tetap stay tune dalam Lembutan Hati. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih Ayo, udah ngantuk ya. Nah, terus tadi kalau udah mulai ngantuk sedikit, ayo cuci muka dulu, ambil kopi, segarkan dulu mata dan muka. Karena ini udah membahas firman, ini harus benar-benar kita perhatikan, kita simak ayatnya supaya kita juga bisa merenungkan dan memahami benar-benar. Ya udah, kalau begitu silakan lanjutkan lagi saksikan. Lembutkan Hati, taksonya Mukit Yes. Yesus. Bersama saya Lukas dan rekan saya masih saya. masih saya. Ya, Baik, kita sudah membahas tentang ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Dan sekarang sudah di pertanyaan number 2. Number two, yep. Okay. In this section, we have spoken Indonesian. Oke, kita Indonesia. Now, how about English? Waduh. Like the title. The title is half Indonesian and half English. Oke, You oke. understand what I'm saying, right? I'm understand, Mister. Oke, jadi the question is, apakah manusia harus selalu menaruh harapan pada Tuhan? Bolehkah mereka berharap Bolehkah juga mereka pada berharap? manusia? Oh, jadi kita tadi belajar ya? Ya. Kalau kita harus hidup dalam pengharapan. Harus hidup dalam Nah, pengharapan ini apakah ini menaruh harapan pada siapa? Pada Tuhan kan, Yap, pada betul, umumnya. Tapi pada Tuhan. apakah harus selalu pada Tuhan? Mungkin apakah bisa kepada Tuhan tapi juga sekalian sama manusia Sama gitu atau manusia kepada gitu suatu ya. hal yang lain? Iya. Mungkin ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang di luar gitu kan. Betul. Jadi kita langsung saja tanyakan Kepada Pak Narso. Iya. Sebelum saya jawab, coba menurut kalian dulu dong. Coba kalian ada Oke. opini nggak? Oh, saya Dari opini saya. pertanyaan atau with your opinion. Kalau opini saya itu kita berharapnya sama Tuhan, Pak. Ah, Nah, tapi kan kita dengan berharap sama Tuhan tuh artinya kita ini kan sudah tahu firman banyak maka kita akan lakukan. Iya. Nah, makanya kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa itu apa yang menjadi harapan kita dalam doa itu Tuhan tentu dengan mempertimbangkan. Karena kita juga memintanya itu yang selaras dengan kehendak Bapa. Betul. Jadi harusnya dengan kemampuan dari Roh Kudus gitu kan kita bisa gitu ya. memenuhinya. Kan doa juga harus dikerjakan. Betul. Cuman itu harus dikerjakan juga harapan kita itu. Jadi pasti bisa berjalan selaras. Kalau selaras. Karena kalau kita berpengharapan dengan Tuhan, kita mencucikan diri. Kita di kebiasaan juga. Iya. Jadi jawabannya sama. Oh, sama. sama ya. Apakah manusia harus selalu ya jelas kan harus, ya kan? Wajib ya harus menaruh harapan kepada Tuhan. Bolehkah mereka berharap juga kepada manusia? Itu pilihan kan Allah memberikan kebebasan. Kehendak bebas. Nah, kalau mau mengandalkan atau berharap sama manusia, maka terkutuklah manusia kan di Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan demikian. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada salah satu muridnya itu di Matius 8 tuh coba ayat 22. Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, lihat. Biarlah orang ini gini, ketika si murid itu mau ikut, terus Yesus bilang ikutlah aku. Terus kemudian si pemuda ini mengatakan biarlah aku mengubur ayah saya dulu kan gitu. Di ayat sebelumnya. Nah, lalu Tuhan Yesus katakan, biar orang-orang mati. Nah, itu lihat. Orang-orang mati ini yang dimaksudkan apa? Orang-orang yang tidak mau ikut Yesus. maka maka manusia-manusia atau orang-orang yang di luar Yesus itu sesungguhnya mati. Karena mereka tidak memperoleh pengharapan. Karena pengharapan untuk hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Maka manusia-manusia atau orang-orang yang di luar Yesus sesungguhnya mati. Maka lebih ini lagi sama juga di Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Yang kemarin kita bahas tuh di Komsel. Matius Mata itu 6 pelita ayat tubuh. 22. gitu. Ini. Mata adalah pelita tubuh. Nah, Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. boleh nggak
jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Tuh. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ya. Jadi gini, kalau mata kita jahat, ya, artinya kita menggunakan pengertian diri kita sendiri. Itu maknanya. Iya, kita melihat ini kalau di perjanjian lamanya itu di Kejadian 3 ayat 6. Ketika si Hawa Melihat. tidak. Ketika Hawa nah disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika manusia menggunakan pengertiannya sendiri, ketika manusia menaruh harapannya kepada manusia, itu sudah bahaya. Bukan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Oke. Karena yang memiliki segala sesuatunya ini adalah Tuhan yang memiliki kita ini. Maka kita tidak boleh menaruh harapan kepada manusia. Gitu loh. Ini mesti ngerti dulu di sini. Kita harus pahami dengan benar. Jadi ketika matamu jahat, kita pakai pengertian kita mengandalkan manusia, ya, kita menaruh harapan kepada manusia, maka tubuh kita ya itu sama saja mati. Sekarang kalau di dalam kegelapan orang bisa berbuat apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Sebetulnya Nggak mati, bisa. tidak? Ya. Mati nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu sama tadi, jadi berkaitan sama pengertiannya dengan yang perkataan Tuhan Yesus tadi yang Matius 8 ayat 22. Sama lagi di Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat Apa-apa. Itu jelas. Makanya kalau kita nggak ngerti kehendak Bapa, kita belum benar-benar mengenal Bapa dengan segala kehendaknya, ketetapannya, maka kita akan tersesat, kita akan salah paham. Kita hidup ini berdasarkan keinginan kita. Kemudian kita hidup ini menaruh harapan kepada manusia. Oh, saya berharap nih sama saudara saya nih, sama sahabat saya, dia kaya raya, semoga dia berbelas kasihan sama saya. Nggak gitu, tidak. Tapi kita hidup di dunia ini cuma sementara, maka kita hidup berdasarkan kebutuhan, menaruh harapan agar apa? Agar kita memperoleh keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Maka apa respon manusia itu? Menguduskan diri, menyucikan diri. Itu. Tadi berharap Ya? juga. Tuh, jadi ngerti ya? Paham ya? Gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi. Ke pertanyaannya. Apakah manusia harus selalu menaruh harapan kepada Jawabnya Tuhan? iya, selalu. Jawabannya Kalau wajib. mau selamat, kalau mau hidup kekal, maka jawabannya wajib, harus. Itu kalau saya boleh tekankan itu tidak ada kompromi, tidak ada peluang untuk menaruh harapan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Benar? Yesus Kristus. Ya. Kemudian bolehkah mereka berharap juga kepada manusia? Enggak boleh. Tidak boleh. Ngapain berharap sama manusia? Benar? Nah, ini tadi maksud saya tuh kalau mungkin kalau orang di luar sana tuh beranggapan Tuhan akan pakai ini. Nah, sebenarnya kan kalau saya udah belajar kemarin kan itu bukan begitu caranya. Kita harus lihat dulu dari orangnya apakah dia juga udah hidup dalam Kristus, baca firman, dia juga melakukannya pasti supaya kita saling saling membentuk karakter di dalam Kristus gitu, bukan karena belas kasihan manusia gitu. Gimana Pak? Ya, makanya mesti dengarkan lagi kalau mau panjang lebar kan dengar belas kasihan Allah atau belas kasihan manusia. Terus segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena respon manusia. Maka kan tadi juga di ayatnya kalau kita menaruh pengharapan kepada Yesus, maka kita atau orang ini atau manusia ini menyucikan diri. Itu kan respon. Berarti manusianya aktif. Manusia ada suatu perbuatan, ada suatu responsif, tidak? Respon kepada Allah, yaitu menyucikan diri. Kalau mau menaruh pengharapan kepada Yesus. Jadi nggak terjadi secara supranatural, tidak? Nah itu kan ada temanya tuh, ya kan? Nah, apa temanya? Hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus tidak supranatural atau tidak? Supranatural or logis. Logis jawabannya. Nanti makanya saudara sekalian bisa saksikan. Gitu. Jadi tidak supranatural. Nah, maka tadi misalkan mungkin itu digerakkan Tuhan atau apa. Gini, saya pernah kasih contoh waktu tema ketika Tuhan menyertai kan? Yang kemarin tuh berarti kan tema kemarin. Misalkan seorang pengusaha restoran, ya. Seorang pengusaha restoran katakan pengusaha ini full timernya Tuhan, artinya dia juga hidup di dalam Kristus, dia berjuang untuk hidup dalam Kristus. Nah, ternyata si
kokinya masaknya juga kurang enak, ngerti nggak? Nah, ketika si konsumennya itu makan, ya, ketika konsumennya itu makan, padahal nih si pengusaha ini di dalam Kristus nih, dia berjuang terus untuk hidup serupa seperti Kristus. Lalu pertanyaannya ketika si konsumennya itu makan, padahal masakan yang gak enak, langsung tiba-tiba sekejap rasanya enak, sulap gitu loh, magic, langsung kling, enak, kan enggak? Tetap aja kalau memang pas masakan yang nggak enak ya nggak enak, ngerti nggak? Ngerti sampai di sini? Nah itu nggak bisa rasa nggak enak jadi enak, itu namanya penipuan. Itu namanya magic, itu yang namanya kalau pakai penglaris, ngerti nggak? Untuk ditarik gitu loh, ngerti nggak? Jadi padahal nggak enak jadi enak. Nah nggak gitu. Maka dunia bisa memberikan kekayaan, kesuksesan dan sebagainya. Itu tadi untuk supaya rame, sukses, maka pengusaha-pengusaha banyak pakai penglaris kan gitu. Nah berarti kan tidak demikian, tidak. Yang terjadi untuk ikut Yesus itu bukan supranatural. Maka si pengusaha ini harus apa? Mengelola dengan benar. Artinya dia mencari koki yang memang dia harus coba dulu makanannya. Oh ini layak, oh ini enak, oh ini bisa digemari oleh konsumen. Ngerti kan? Nah ini. Jadi kan butuh respon. Paham sampai sini? Nah maka di dalam perjalanan hidupnya ini nggak bisa dia menaruh harapan kepada manusia. Ngerti nggak? Nggak bisa. Ini kalau kita, ini mutlak. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, harus menaruh harapan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Gitu. Nggak bisa menaruh harapan kepada manusia. Ngerti nggak? Masa manusia dengan manusia menaruh harapan dengan manusia. Ngerti nggak? Ngerti sampai di sini? Kan ekuivalen, imbang, sesama manusia. Ngerti nggak? Nggak bisa. Manusia tidak bisa menaruh harapan sama manusia. Ngerti nggak? Gitu loh. Sama seorang anak, kakak beradik pasti berharapnya kepada orang tua di skala yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Nggak bisa satu ini menaruh harapan sama ini atau sesama yang selevel. Harus namanya menaruh harapan itu pasti kita sama aja kalau bicara duniawi. Orang yang miskin menaruh harapan kepada yang kaya. Iya. Orang yang jabatannya rendah menaruh harapan supaya berdasarkan jabatannya tinggi. Ngerti ya? Iya. Nah kita manusia menaruh harapan kepada pencipta kita supaya kita mendapatkan belas kasihan, mendapatkan pengampunan, supaya kita memperoleh keselamatan. Nah itu harapan itu ada pada Yesus. Begitu loh. Nah maka manusia harus menyucikan dirinya, harus hidup di dalam Yesus. Nah itu mutlak itu syaratnya. Ngerti ya? Jadi jawaban nomor 2 itu nggak bisa berharap kepada manusia. Tidak bisa. Tidak boleh berharap kepada manusia. Gitu loh, nggak bisa. Terjawab ya. Baik Pak. Saudara-saudari, kita harus selalu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menyucikan diri kita. Dan kita tidak berharap pada manusia, tapi kita harus berharap pada Tuhan Yesus. Untuk yang mau hidup kekal. Gitu. Itu kesimpulan dari pertanyaan nomor 2. Apakah ada yang bertanya? Saudara-saudari yang ada di dalam studio ini, ada yang mau bertanya? Maksudnya ada mau divert atau Mas saya? Oke, ada. Tadi Pak, saya ini Pak yang ayat tadi tuh, yang Matius 6 itu. Itu saya pikir kalau dulu saya mengira ini Pak, Apa? yang namanya mata itu gelap itu kalau jahat itu kalau melihat yang tidak baik. Contohnya kayak menyontek atau menonton pornografi. Itu sering dipakai tuh kalau buat menegur anak-anak remaja misalnya di sekolah. Itu jadi ayat yang tadi Matius 6 ayat 22 itu cakupannya luas. Karena berkaitan dengan melihat. Melihat berarti manusia memiliki sudut pandang, artinya memiliki pikiran. Makanya kan di Kejadian 3 ketika si Hawa melihat. Saat itu Hawa melihat pakai pengertiannya sendiri. Dia berpikir yang jahat, tidak? Dia mau menjadi tuan atas dirinya. Maka saat itulah dosa sudah melekat kepada si manusia itu. Tidak? Nah demikian setiap kita. Kalau mata kita jahat, kita pakai pengertian kita sendiri. Kita mengandalkan manusia, entah itu diri kita sendiri atau manusia yang lain. Maka gelaplah hidupmu. Ngerti ya? Iya. Ngerti sampai di sini? Tadi coba ulang lagi tuh, biar kita semua pakai Matius 6 ayat 22. Coba. Yuk, Luka, baca. Biar lebih jelas. Mata adalah pelita tubuh. Pelan-pelan aja, mesti direnungkan. Oke. Nah, terus? Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tuh. Iya kan? Iya kan? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Tuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Ya, 22 coba ulang dulu. Mata adalah pelita tubuh. Oh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tuh, jika mata kita baik, berarti kita apa? Kita melihat semua itu, kita berpikir itu semua adalah sesuai dengan atau selaras dengan kehendak Bapa. Ngerti enggak? Bukan kita melihat berdasarkan keinginan kita. Ngerti enggak? Bukan kita berpikir melihat segala sesuatunya menurut keinginan kita, menurut kehendak kita manusia. Paham enggak? Mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, itu. Maka apa? Kalau kita ini tadi yang 23-nya, maka kita gelaplah seluruh tubuh. Tapi ada kaitan nggak Pak dengan penggunaan mata secara harfiah gitu Pak? Kayak untuk menyontek atau untuk... Nah, kan gini makanya. Itu kan sama. Berarti ketika kamu melihat situasi seperti itu, kamu berpikir gini. Makanya kan saya katakan, contoh nih. Misalnya. Ya kan? Ini ada sesuatu ini di sini ini. Ketika orang melihat, siapapun ini yang bukan di studio, di luar studio. Kalau pikirannya jelek, pikirnya apa? Wah, itu ada apa? Misalkan lah yang enggak ini, padahal ini kan kebetulan. Padahal ini kan kebetulan. Disangkanya apa? Promosi. Ini dah. Iya. Ada sponsor, ada gini. Padahal kita nggak ada sponsor. Ini dah. Iya. Nah, pemikirannya kan yang seperti itu. Ya ini padahal yang sesungguhnya realitanya ini adalah kebetulan. Ngerti dah. Nah sama, ketika orang misalnya contoh dalam hal ulangan, ya, dia nggak mempersiapkan diri, dia melihat ada peluang, ya kan, peluang, dia pergunakan peluang itu untuk menyontek, nah itu kan pikirannya jahat, tidak? Nah itu berkaitan, makanya tadi kan yang kamu sampaikan tadi bukan hanya dalam skup itu aja atau skala itu, tapi skalanya lebih luas. Oke. Nah itu hanya termasuk di bagian itu. Kenapa? Menyontek atau nonton film porno, ngerti enggak? Ya kan? Atau mencurigai orang atau judging by the cover, ya kan? Ya kan? Artinya melihat orang dari tampilan luarnya, ya kan? Nah, itu salah satu, ngerti enggak? Atau beberapa di antaranya kita menggunakan mata kita itu dengan cara yang salah. Ngerti enggak? Ngerti sampai di sini kan? Ngerti ya? Ngerti. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat suatu masalah, kita pakai pengertian kita sendiri, nah itu gelaplah tubuh kita. Ngerti kan? Nah, makanya kita ini harus benar-benar mengerti, kembali lagi itu basicnya itu benar-benar kita harus mengerti apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sih dalam hidup kita. Makanya gini loh, banyak orang ini sebetulnya nanti jadinya panjang kalau saya jelaskan di sini. Tapi temanya nanti nggak di sini. Tapi sedikit aja, kan nanti kita mau bikin yang mengenai konsep melayani kan? Iya. Nah, temanya melayani. Melayani yang sesuai kehendak Allah. Banyak orang di dunia ini selalu mengatasnamakan melayani. Kan ya saya berusaha atau saya bekerja atau saya ini kan juga semua untuk Tuhan juga. Kan saya hidup berdasarkan kebutuhan, tetapi nanti saya juga memberikan juga buat ke gereja bangunan untuk mensupport sarana prasarana, atau juga saya menyumbang ke fakir miskin, ke janda, yatim piatu, ya kan? Nah, sehingga dia tidak punya waktu pribadi, quality time dengan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, banyak orang mengatasnamakan itu, beralasan seperti itu. Nah, sehingga dia nggak mengenal kehendak Bapa, ngerti tidak? Yang pada akhirnya nanti juga akan dienyahkan akhirnya sama Tuhan, ngerti tidak? Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, ini suatu contoh yang terjadi sama si Maria dan Marta. Iya kan? Pernah baca, pernah renungkan nggak? Iya, iya. Yang Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, iya kan? Nah, Maria sudah mendapatkan bagian yang terbaiknya, iya kan? Nah, si Marta sibuk dengan melayani, yang mempersiapkan makanan, yang ya itu, mempersiapkan semua ini. Dia berpikir itu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Tetapi ternyata tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh si Maria? Si Maria duduk
mendengarkan perkataan Tuhan ya. Nah itu the best moment, the best time itu dia. Artinya ada quality time. Makanya kan selalu saya katakan di sini. Kalian mau misalkan komsel sama saya, kalian ikut dalam pekerjaan Tuhan, ikut pelayanan dalam ministry ini dengan saya, tapi nggak bangun hubungan intim dengan Tuhan, semuanya sia. Kan saya selalu bilang begitu. Bener nggak? Nah, percuma, nggak punya quality time sama Tuhan, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka yang akan terjadi ya seperti itu. Coba deh buka dari Lukas 10 ayat 38. 39, 40 kalau nggak salah. Tuh. Itu. Coba. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perintahnya, perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lihat. Bagian yang terbaik apa? Keintiman, hubungan dengan Tuhan. Gitu. Si Marta sibuk. Nah ini yang kebanyakan orang. Sibuk, entah dia pengusaha sibuk, dia pekerja sibuk. Terus abdi Allah sibuk, ya kan? Sibuk ngatur KKR lah, sibuk ngatur untuk jadwal inilah, jadwal bicara di sini, jadwal di sini. Tapi dia sendiri nggak bangun hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Nah, hati-hati. Maka setiap kita ini harus bangun hubungan intim. Menaruh harapan hanya ada pada Yesus Kristus, bukan manusia. Abdi Allah bukan menaruh harapan sama sponsor. Atau apa sih istilahnya tuh, kalau di setiap gereja-gereja, donatur. Enggak. Harus menaruh harapan kepada Tuhan saja. Gitu loh. Apa yang menjadi pergumulan kayak gini, jangan jadi menaruh harapan kepada manusia yang namanya donatur apa. Enggak. Ya kan? Kalau saya bisa berkata begini, kalau saya tidak melakukannya, kalian bisa bantah, benar nggak? Kalau saya menaruh harapan sama namanya donatur, menaruh harapan sama manusia, kalian kan bisa membantah di sini, benar nggak? Gitu. Nah, makanya apa yang saya sampaikan ini saya sudah lakukan, maka saya bersaksi. Sebagai abdi Allah tuh begitu. Demikian juga sebagai pengusaha. Nggak bisa pengusaha sibuk ini akhirnya nggak mau hubungan intim sama Tuhan. Saya katakan sia-sia. Kan gitu. Sama Bu Narsim kan saya selalu kata, kamu kehilangan intiman sama Tuhan. Hati-hati. Ngerti tidak? Bang, belum hadir. Gitu loh. Paham nggak? Nah, kalian juga kan semua tim. Saya katakan tidak bangun hubungan intim secara pribadi, perbaiki. Karena bukan saya yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus. Saya pun juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita sama-sama. Cuman bedanya saya lebih duluan aja. Kan gitu. Ngerti kan? Nah ini makanya tadi nomor 2 ini apa? Sama sekali kita tidak boleh menaruh harapan kepada manusia. Gitu. Oke. Maka tadi kembali kalau kita menaruh harapan kepada manusia, ya, maka gini. Ini akibatnya manusia ini bermain di dalam pikirannya. Nah, itu tadi pikiran yang jahat, maka gelap tubuhnya. Maka dia hidup di dalam dosa. Maka Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Korintus yang 2 Korintus 11 ayat 3 yang kemarin kita bahas di Komsel dulu. Aku takut atau khawatir. Yuk, coba buka. Yuk. 2 Korintus. Sudah bisa kan? Multimedia. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, Ya. pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 2 Korintus 11 ayat 3.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya kan? Ya kan, ngerti nggak? Ini yang Kejadian 3 ayat 6 tuh. Si Hawa diperdaya oleh ular. Ular itu licik, Hawa diperdaya, sehingga Hawa melihat dia saat itu menggunakan pikirannya. Akhirnya gelaplah hidupnya. Nah itu. Ngerti nggak? Adam dan Hawa menjadi gelap. Artinya sudah di luar rancangan Allah. Tidak ada keselamatan. Gitu. Ngerti nggak? Yang ada adalah dosa. Nah, makanya hati-hati. Kalau kita menaruh harapan kepada manusia, maka kita diperdaya oleh kedagingan, keinginan, harapan-harapan yang akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal kehendak Bapa, maka dia taruh pengharapannya kepada Yesus Kristus, dan dia tahu pengharapannya itu adalah tahu yang kuat, ya, karena di Alkitab, ya kan? Untuk dia bisa apa? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu. Udah. Baik. Untuk pertanyaan number 2, kita harus selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena itu membisikkan diri kita. Tadi tahu yang kuat, semua kita berpegang. Nah, tentunya tadi tindakan aktif itu menyucikan diri ya, itu dalam Kristus. Dan jangan sekali-kali berharap kepada manusia ya, saudara-saudari, harus tetap berharapnya kepada Tuhan. Yesus. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, ya. Kita iringi dulu dengan sebuah lagu. Yaitu yang berjudul Bila ku buka mataku dan kulihat wajahmu, ku terkagum. Silakan Abraham Musiko. Gitu ya. Iya. Tetap stay tune dalam Mau mengenalmu. melembutkan hati. Betul. mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Iya. Udah ngantuk ya? Nah, terus tadi kalau udah mulai ngantuk sedikit, ayo cemplung dulu, ambil kopi, segarkan dulu mata dan muka. Karena ini udah membahas firman, waktunya harus benar-benar kita perhatikan, kita simak ayatnya supaya kita juga bisa menemukan dan memahami benar-benar. Ya udah, kalau begitu silakan lanjutkan lagi, saksikan. Iya. Coba lagi dalam masalah. Lembutkan hati talkshow-nya murid-murid Yesus. Sama saya dan Saya Lukas. Di Iya. episode 53 membahas tentang ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Tampaknya 10 kali. Oke. Untuk di pertanyaan nomor 3 nih, Yo. saudara-saudari. Ini Pertanyaan kita nomor lagi kan tadi kita udah tahu bahwa kalau kita harus selalu pengharapan kita kepada harus selalu Tuhan, berharapan bahkan tidak kepada boleh Tuhan. berharapan kepada Manusia tidak boleh. nah itu kan bagi yang sudah belajar firman ya. Iya. Nah tapi kita ada juga rekan-rekan kita yang meskipun sudah beragama Kristen tapi belum belajar firman. Belum Nah, belajar ini firman. sering mendengar apa masih saya? Sering mendengar bahwa mereka itu mempunyai pengharapan, tetapi sesuai dengan keinginannya. Oke, gimana? Oh jadi harapan mereka tuh masih duniawi mas? Iya, betul, masih dunia. Oke. Karena sesuai dengan keinginannya. Lalu Apa tanggapan kita? apa tanggapannya kita? Iya. Oke, jadi contoh harapan yang Dari dunia- sudut Alkitab itu katanya. Iya, dari Apa tanggapan kita nih dari sudut Alkitab? betul sekali. Pandangan. iya Pak. Ya. Nah, ini makanya tadi yang saya ungkapkan itu bahwa terlebih dahulu kita harus mengenal dulu, mengerti kehendak Bapa. Nah, kenapa manusia bisa punya pengharapan sesuai dengan keinginannya? Atau manusia berpengharapan kepada manusia? Ya, bukan kepada Tuhan. Manusia berpengharapan kepada manusia, bukan manusia berpengharapan kepada Allah, ngerti enggak? Atau kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara kepada manusia di sini pertanyaannya yang memiliki keinginan, artinya itu kan human nature, ya kan? Human nature yang dimana itu manusia semuanya itu berdosa, kan Roma 5 ayat 12 berkata begitu. Nah, maka kalau manusia semuanya berdosa, keinginan itu dengan kan Yakobus 1 ayat 12, 13, 14 itu oleh keinginan, ngerti enggak? Nah, oleh berbagai keinginan manusia itu terseret, terpikat. Nah, itu akhirnya apa? Kalau sudah matang, maka akan melahirkan maut. Itu tadi Yakobus 1 ayat 12, 13, 14, 15 tuh, ya. Coba deh dibuka dulu, takutnya saya keliru. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. nah terus
tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Nah, terus? karena ia diserat dan dipikat olehnya. Nah, terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Nah, ia melahirkan dosa. tuh. Dan apabila dosa itu sudah matang, Matang. ia melahirkan maut. Maut. Tuh, ya. Jadi keinginan, terpikat oleh keinginan, berbagai keinginan. Nah, itu. Maka kalau manusia yang tidak hidup di dalam Kristus, manusia yang hidup berdasarkan keinginannya, tadi kan pertanyaannya, ya. Coba kembali ke pertanyaan. Biar Nah, sering mendengar orang-orang banyak berpengharapan sesuai keinginan. Benar. Saya punya pengharapan supaya nanti suatu ketika kayak kamu dulu kan punya pengharapan mau jadi orang kaya. Kan gitu kan? Orang kaya kan sebelum belajar firman. Nah, itu kan orang banyak punya pengharapan seperti itu, punya harapan pengen jadi orang kaya, punya harapan pengen punya suami yang kaya raya supaya memperbaiki keluarga kan gitu. Punya harapan supaya pokoknya segala sesuatu harapan-harapan itu yang duniawi. Ya, yang duniawi, yang serba nyaman di dunia ini, ngerti tidak? Kenikmatan dunia ini, ngerti tidak? Kayak kaya, itu kenikmatan dunia nggak? Nah, enak di dunia kan? Nyaman di dunia kan? Ngerti kan? Nah, kemudian sukses, kemudian apa lagi? Dihormatin orang, ya kan? Itu dunia toh? Duniawi kan di sini. Nah, tetapi bukan berarti kalau hidup di dalam Kristus itu pasti mutlak tidak berhasil, ya enggak juga, enggak begitu, ngerti tidak? Iya. Karena orang yang kita mesti benar-benar mengerti dulu nih di sini. Berbicara keberhasilan itu pastinya setiap orang yang menekuni bidangnya, kalau dia belajar firman, maka dia bertanggung jawab di setiap bidang yang dia tekuni, yang dia ambil, yang dia jalankan. Dia sebagai pengusaha, dia pasti menekuni bidang itu. Ngerti tidak? Ya kan? Nah, ini mesti ngerti dulu. Nah, nah, dalam perjalanannya, setiap orang yang hidup di dalam Kristus, kalau ada tantangan, rintangan, ya, atau katakan Alkitab juga katakan ini perbedaannya, ya, perbedaannya begini. Katakan ada antikristus atau ada penyesat-penyesat yang mau menganiaya atau menghambat pertumbuhan imannya murid-murid Kristus. Ini saya tanya sama kalian nih sekalian jadinya, ya akhirnya nih, kalian bertanya nih perbedaannya. Jadi kita bicara orang yang hidup di dalam Kristus, ya, di dalam perjalanannya, ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi suatu peristiwa yang dimana terjadinya antikris, ya kan? Nih ya, nih bilang antikris artinya penyesat. Misalkan dia pengertiannya yang bahwa kalau orang Kristen itu menjadi pemenang. Nah, penerapan atau pengertiannya itu seperti apa menurut kalian? Sebagai pemenang. Orang yang di dalam Kristus pasti menang. Nah, penjelasannya itu seperti apa? Nah, ini mesti ngerti dulu di sini nih. Paham nggak? Karena ini kan lagi berbicara mengenai pengharapan yang sesuai keinginannya. Duniawi. Orang beragama Kristen punya pemahaman, kita lebih daripada pemenang. Maka sekarang kan lagi viral tuh di medsos, ada suatu gerakan dari suatu komunitas sinode ya untuk berdoa bersama untuk supaya antikristus atau untuk supaya segala sesuatu yang ada di wahyu itu yang akan terjadi atau apalah supaya tidak terjadi di negara Indonesia ini. Sekarang nggak terjadi gitu. Nah, gitu. Atau di kota-kota di mana kita berdomisili. Ngerti enggak? Malapetaka tidak terjadi. Ya. Meskipun itu sudah diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Nah, tetapi ada suatu perkumpulan organisasi, apalah itu namanya, enggak perlu saya sebutkan untuk melakukan seperti itu. Nah, itu kan yang mempunyai harapan menurut keinginannya. Iya. Nah, sekarang berbicara mengenai pemenang, kalau orang Kristen kan pasti menang dong, benar nggak? Benar nggak orang Kristen pasti menang? Menang yang seperti apa? Nah, ini saya tanya dulu sedikit pada kalian. Nah, ini kan berkaitan nih. Coba, ada mau jawab nggak? Atau enggak tahu, belum tahu? Kalau menurut saya ini. Nggak apa-apa di sini kan kita melatih diri kita. Namanya belajar firman. Bukan menang terus, misalnya kalau lagi bertanding itu selalu menang gitu. Tapi ya menang atas maut.
Nah, gitu kalau menurut saya. menang Karena atas tadi kan mau. berarti menang atas mau berarti nggak berbuat dosa gitu Iya. Pak. Iya kan? Ada Menang. dosa mengalahkan Iya. mau. Nah, gimana? Menang Kamu siapa itu nih? Namanya siapa? Saya. Saya. Iya. eh oh ini bisa serba dan sempurna. Itu Nah. sudah menang. Atas dunia. Menang. Iya. Ya. Kalau menurut Keisha gimana? Hah? Enggak, nggak usah digeser kameranya. Bolak-balik. Nggak usah digeser. Nah, ayo. Oh iya, lagi freeze dulu. Hah? Oh enggak? Oke, jawab. Kalau menurut saya menangnya Kristen itu maksudnya itu menang atas maut, jadi bisa bertahan sampai akhir. Nah, oke. Nah, itu berarti kalian sudah mulai mengerti. Ngerti tidak? Pemenang di dalam Kristus bukan berbicara mengenai hal-hal lahiriah atau berbicara yang secara fisik itu menang. Kayak seperti megaloman lawan musuhnya, Iya. atau Spider-Man lawan Green Goblin, Iya. Batman lawan Joker, Batman yang menang secara fisik, Jokernya kalah kok. Menang terus. Nah, ini berbicara menang itu sebagaimana Yesus Kristus pun juga demikian. Menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Kan secara fisik dia kalah sebetulnya. Mati. Orang punya pandangan dunia itu secara fisik mati. Artinya fisik menderita. Ngerti tidak? Kalah. Ngerti tidak? Nah, sekarang bagaimana kita ini orang-orang Kristen ini bicara menang, artinya apa? Kita tidak menyangkal Yesus di dalam hidup kita. Itu kita menang. Nah, sekalipun kalau kita harus mati. Bukan berarti kalau kita mati kita langsung kalah karena kita tidak melakukan kehendak si antikristus. Makanya di sini yang pertanyaan nomor 3, kita sering mendengar orang-orang banyak berpengharapan sesuai keinginannya. Punya pengharapan yang sesuai keinginannya. Bahkan orang-orang beragama Kristen pun punya harapan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Sampai seperti yang tadi saya katakan, yang nggak salah untuk berdoa bersamanya, tetapi salah tujuannya, motivasinya, tidak? Gitu loh. Loh, kalau untuk mau menggagalkan kehendak Bapa yang dimana semuanya harus terjadi, misalkan yang namanya akhir zaman harus terjadi, ya misalnya namanya antikristus harus terjadi, harus ada di dunia ini, ya kan? Itu nama saja kita melawan kehendak Bapa dong. Ngerti nggak? Loh, itu makanya saya katakan berdoanya nggak menjadi salah, tetapi cara untuk bukan caranya apa, tetapi isi doanya itu, tujuan doanya itu, ngerti nggak? Yang untuk apa? Menghambat atau yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Gitu loh. Nggak bisa dong. Kalau kita baca di semua ini memang semua akan terjadi antikristus, penyesat-penyesat akan muncul dan kita orang-orang yang kudus ini, orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan dianiaya. Ngerti enggak? Tapi kita nggak bicara ke situ temanya, ya kan? Nah, ini lagi berbicara sedikit makanya saya singgung karena saya lihat di Facebook, saya lihat gini ada suatu organisasi sinode menggalakkan doa bersama untuk supaya ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadilah, penggenapan gitu loh. Ngerti enggak? Yang antikristus atau apalah namanya gitu loh, ya, untuk supaya justru kita harusnya sebetulnya berdoanya apa? Berdoa untuk setiap orang-orang yang mau untuk datang kepada Yesus, yang hidup di dalam Kristus supaya bertahan di dalam pencobaan. Nah, itulah kehendak Bapa. Makanya yang tadi saya bilang Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Yesus sendiri berkata, inilah kehendak Bapa supaya orang-orang atau manusia yang diberikan kepada Dia tidak binasa, tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, itulah kehendak Bapa. Nah, makanya doa setiap kita harusnya begitu. Paham nggak? Doa setiap kita. Gitu loh. Bukannya kita berdoa supaya tidak terjadi Tuhan akhir zaman, supaya tidak terjadi Tuhan nanti antikristus, supaya tidak terjadi Tuhan. Nggak bisa. Itu kita melawan kehendak Bapa. Semuanya harus terjadi. Gitu loh. Nah, kita harus berdoanya apa? Harus berdoanya ini supaya kita ini yang masih hidup menumpang di dunia ini, kita bisa bertahan menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Makanya kan doa Bapa kami apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya bukan berarti
yang jahat itu nggak akan terjadi, tetapi ada yang terjadi, akan terjadi, tetapi kita dilepaskan. Kenapa? Karena ada perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai setiap orang-orang kudus yang hidup di dalam Kristus. Gitu. Ngerti enggak? Itu. Jadi kita sering mendengar orang-orang banyak berpengharapan sesuai dengan keinginannya. Iya, sering, banyak sekali. Ya, apa tanggapan kita dari sudut Alkitab? Ya, itu udah keliru. Perbaiki pandangan kita, sudut pandangan kita, setiap kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan di sini, ya, menyaksikan acara ini, kalau kita selalu berdoa, kalau kita punya harapan yang Tuhan saya mau kaya raya, berhenti punya harapan seperti itu, ya kan? Tetapi biarkan kita punya pengharapan apa? Tuhan, saya mau tetap memperoleh janjimu, yaitu apa? Hidup kekal, gitu loh. Supaya saya hidup di dalam rancanganmu, supaya saya ada di dalam keselamatan yang semuanya itu ada pada Yesus Kristus. Gitu. Itu punya harapan supaya dalam perjalanan hidup saya di dunia ini yang sementara saya boleh melakukan kehendak Bapa. Jadi doa-doa kita harus selaras dengan yang tadi saya katakan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Jadi isi doanya yang tidak tepat, yang bertentangan dengan kehendak Bapa, yang tidak selaras dengan kehendak Bapa, gitu loh. Berarti udah terlalu nyaman sama dunia ini, gitu ya. Nggak mau dunia ini berakhir, ya kan? Sudah terlalu nyaman dengan gaya hidupnya, nggak mau mengalami penganiayaan, gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Iya. Nggak mau mengalami yang namanya untuk penderitaan badani, gitu ya. Iya. Itu. Lalu kita berdoa, itu percaya deh, pasti tetap akan terjadi. Orang apa yang dikatakan di Alkitab yang ada di Wahyu itu pasti akan terjadi penggenapan. Nggak bisa dicegah siapapun, nggak akan pernah bisa, gitu loh. Ya, makanya kan dikatakan aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir, gitu loh. Nah, tengahnya ini manusia yang menjalankan, mau nggak? Nah, makanya ini segala sesuatu itu adalah respon manusia. Nah, di pertengahan inilah manusia menjalani kehidupannya. Apakah mengikuti apa yang sudah diawali oleh Yesus? Ngerti ya? Nah, kalau manusia yang hidupnya itu menaruh harapan di dalam Yesus, ini ngerti dulu. Manusia yang ikut kepada Yesus, yang Yesus Kristus sudah awali, yang menaruh harapannya kepada Yesus, maka di dalam perjalanannya, ketika nanti Yesus juga yang mengakhiri, itulah memperoleh janji Allah. Nyambung kan? Ngerti kan? Nyambung. Nah itu, kehendak Bapa. Jadi yang kita doakan apa? Tuhan, ketika aku menjalani kehidupanku, ketika aku ada di dalam suatu proses kehidupan ini, agar kiranya aku tidak menaruh harapan kepada manusia, agar kiranya aku tidak menggunakan pengertianku sendiri, agar kiranya aku tidak berpengharapan kepada diriku ataupun manusia lainnya, tetapi hanya kepada Yesus Kristus saja. Supaya apa yang sudah Engkau awali Tuhan, aku ikut kepadamu, aku hidup di dalammu, sehingga pada akhirnya, nah itu kan, ketika Engkau datang untuk mengakhirinya, ya kan, aku dalam keadaan sebagaimana aku memulai dengan roh, aku mengakhirinya dengan roh. Udah, gitu. Udah. Baik. Kita jadi tahu ya, kalau kita mendengar orang-orang berpengharapan kiranya kita itu adalah keliru, kita jangan ikut-ikutan. Iya. Gitu. Pengharapan sesuai keinginan, makanya ini mesti ini ya Mas, saya benar-benar kita harus merenungkan firman terus itu supaya tahu mana nih pengharapan yang sesuai kehendak Bapa, mana yang sesuai dengan keinginan. Iya. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya rekan-rekan di sini? Mas Widi biasanya ada loh Mas Widi. Oke, multimedia barangkali ada yang bertanya di online? Oke, kalau tidak ada, kita song-song pertanyaan nomor 4 dengan sebuah lagu. Sebuah lagu yaitu semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku namun karena rohmu. Tetap stay tune dalam Lembutkan Hati.
anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
kenang selalu. Iya, kembali lagi ke studio di dalam acara Lembutkan Hati, talkshow-nya murid-murid Yesus. Episode 53, kita membahas tentang Ketika harapan dan keinginan tidak terjadi, what should we do? ya, sekarang kita sudah sampai di dalam pertanyaan Pamencast. Ya, pertanyaan nomor 4. Nah, di sini nih. Ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Ya, sesuai dengan temanya. What should we do? Pertanyaan pamungkasnya adalah temanya sendiri. What Iya. should we do? Jadi ketika Coba jawab. keinginan dan harapan kita nih tidak terjadi, yang kita lakukan tuh apa sih? Gitu. Gimana, Apa menurut masih saya dulu deh? Coba yuk. Oke. Ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus datang pada Yesus tentunya. Kita harus datang pada Yesus, terus kita coba untuk mengenal kehendak Yesus itu. Apakah keinginan dan harapan kita ini sesuai tidak dengan kehendak Bapa? Karena kalau kita yang mau hidup dalam Kristus, tentunya kita tidak mempunyai keinginan. Nah, itu saya koreksi. Tentunya kita tidak mempunyai keinginan. Kita sangkal keinginan kita untuk mempunyai kehendak Bapa. Dan harapan kita pasti itu ada tujuannya untuk bisa seperti Kristus gitu, sesuai dengan kehendak Bapa. Gitu, Bung Lukas. Baik. Nah, kalau Bung Lukas gimana? Kalau menurut saya, Ya. ketika keinginan tidak terjadi ya no problem. Justru kita menyangkal diri. Jadi keinginan tidak terjadi ya nggak apa-apa gitu kan. Malah kita kan berusaha nggak ada keinginan. Betul, menyangkal Gitu. keinginan kita. Nah beda dengan harapan tidak terjadi ya. Harapan kita kan kepada Tuhan. Ya. Nah kalau kita harapannya tidak terjadi ya jangan menyerah, jangan putus asa. Iya. Jangan karena harapan tidak terjadi kita jadi stop tadi menyucikan diri Iya. gitu. Kita tetap berpengharapan, tuh tetap menyucikan diri tapi ya tetap hidup dalam pengharapan itu meskipun belum terjadi. Tetap berusaha ya. Tetap Iya. berusaha. Oke. Itu pendapat kami Pak. Gitu ya. Oke. Jadi ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Nah, saya ulang lagi berarti, kalau orang yang hidup di dunia dan serupa dengan dunia, maka ketika ini terjadi yang adalah mereka itu pasti reaksinya apa? Frustasi, stres, pelarian. Tidak. Itu kalau orang dunia, ya, paham nggak? Artinya dia stres, dia melakukan tindakan-tindakan yang lebih Kejam. mengarah ke anarkis lagi, gitu enggak? Oke. Ekstrim, ya kan? Ya, dia punya harapan, dia punya keinginan, misalkan seorang pekerja gajinya naik dia. Ternyata situasi corona, bahkan dia di PHK, marah kan, stres, mutasi gitu ya. Wah, pelarian kayak mana-mana. Akhirnya nanti bisa terjadi penjarahan atau apalah kejadian kejahatan, begal dia apa macam-macam. Seorang pengusaha, dia punya suatu rancangan. Dia sudah menyusun suatu bisnis plan. Ternyata, waduh, ada corona, gagal semua, ya kan? Berantakan, bahkan minus. Marah, stres, pelarian. Entah ke perempuan, akhirnya uring-uringan, marah sama istri. Bercerai ya dia. Kacau, porak-poranda. Semua, tidak terarah hidupnya. Ngerti nggak sampai di sini? Iya. Nah itu. Ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, orang dunia itu. Maka apa yang harus dilakukan nih orang-orang dunia ini? Orang-orang dunia berarti termasuk orang-orang beragama Kristen. Tetapi kalau orang Kristen atau murid Kristus bukan orang dunia. Dia serupa seperti Kristus. Nah, orang dunia termasuk orang beragama Kristen. Gitu loh. Maka tidak heran kalau orang beragama Kristen masih banyak yang jatuh bangun, bahkan jatuh, hidup terus di dalam kegelapan, nyaman. Ngerti tidak? Gitu loh.
Ngerti dulu di sini. Itu orang dunia seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang dunia ini? Datang sama Yesus Kristus. Jadi ada dua jawabannya di sini. Nah, untuk orang dunia, what should we do? Ya, come to Yesus Christ. Ya kan? Paham nggak? Datang kepada Yesus Kristus. Makanya di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang berbeban berat, lemah letih lesu. Ya? Iya. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi manusia yang masih hidup di dalam dunia, serupa dengan dunia, ketika datang kepada Yesus, dia menaruh harapannya kepada Yesus Kristus, ada kelegaan. Kenapa demikian? Karena sudah terangkat semua itu, sudah diangkat, sudah berbeda lagi, sudah tidak lagi punya yang namanya keinginan. Nggak ada yang mau, saya mau ini, mau itu, gitu nggak? Paham nggak? Gitu loh. Sudah, makanya kan di Lukas 14 ayat 33. Tuh, boleh dibuka. Lukas 14 ayat 33. Saya sendiri juga belum buka. Ini dia. Nah, Nah, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. tuh lihat. Yuk Lukas 14 ayat 33. Yang tidak apa? Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lihat, melepaskan dirinya dari segala gitu loh. Melepaskan. Berarti udah nggak ada keinginan. Paham nggak? Makanya tadi lagu ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Tuh, lihat. Ku lepas semua hakku. Di Alkitab dikatakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu Yesus berkata demikian. Maka kita semua tidak ada lagi keinginan. Kebutuhan ya ada. Makanya sebagaimana saya adanya saat ini juga, saya punya kebutuhan. Maka saya selama hidup di dunia menumpang ini, saya tidak mau hidup serupa seperti dunia. Tetapi saya mau hidup serupa seperti Kristus. Melepaskan semua keinginan. Hakku, apa yang menjadi milikku, aku lepaskan. Aku tidak punya apa-apa di dunia ini. Ngerti gak? Kalaupun apa yang ada padaku saat ini, semuanya itu hanya sementara. Maka hatiku tidak ada kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Ngerti gak? Karena aku mau menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana tadi pakai respon orang dunia tadi? Itu datang kepada Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, respon untuk orang yang sudah hidup di dalam Yesus. Ngerti ya? Yang sudah sebagai orang Kristen. Iya kan? Respon, what should we do? Tetap terus bertahan. Bertahan, Yakobus 1 ayat 12. Orang yang bertahan dalam pencobaannya akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Itu. Ya kan? Rasul Paulus tuliskan juga di 1 Korintus 9 ayat 24 yang mengakhiri pertandingan, gitu ya. Ya kan? Lakukanlah demikian seberbagai rupa akan memperoleh mahkota yang tidak fana. Ya? Iya. Gitu loh. Paham sampai di sini. Kalau orang dunia melakukan menerima mahkota yang fana. Liga Champion kemarin Europe Liga, ya kan? Oh, kan sorak-sorai itu pemain menang. Nah, kalau orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam Kristus, ketika dia bertahan dalam pencobaan, menerima mahkota kehidupan. Mahkota yang tidak artinya yang kekal. Tidak. Nah, itu orang-orang yang hidup di dalam Kristus. What should we do? Tetap, sekalipun harapanku tidak terjadi, aku mengalami satu penyakit yang aku derita daripada, karena dulu saya menabur dalam daging, sehingga saya menuai sekarang juga apa yang saya perbuat di masa lalu saya.
Aku tetap akan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuh, lihat. Ku tetap setia sampai akhir. Nah itu. Ini mesti ngerti dulu kita semua. Ya. Jadi, jawabannya ada dua. Yang pertama, datang kepada Yesus bagi orang dunia. Ya. Datang kepada Yesus, ikut Yesus menjadi muridnya. Ya kan? Nah, kalau orang yang sudah menjadi murid, what should we do? Yang sudah hidup berjuang, tetapi harapannya dia tidak terjadi. Misalnya harapannya itu dia bisa sembuh, tetapi karena dia harus menuai, dia tidak terjadi kesembuhan. Ya, tetapi yang terjadi apa? Penyertaannya. Ngerti tidak? Penyertaan Roh Kudus bahwa dia ada kekuatan, dia tidak stres, dia tetap sukacita, dia tetap damai sejahtera, dia tetap bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tetap bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan di dalam bidangnya, ngerti tidak? Tetap secara maksimal. Nah, itu perbedaannya, ngerti tidak? Dengan orang-orang dunia, gitu loh. Kalau orang-orang yang di dalam Kristus, ada penyertaan, ada perlindungan, ada kekuatan yang dari Allah melalui Roh Kudus. Mereka semua dapat melakukan apa yang mereka tekuni. Mau dia sebagai abdi Allah, berarti dia mengabdikan dirinya kepada Allah tanpa memusingkan masalah penghidupannya. Dia pengusaha, pedagang, dia di marketplace. Dia, Kolose 3 ayat 23, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Maka dia berlaku jujur. Dia mau majikannya bengis, dia tetap tunduk, dia taat. Dia lakukan bagiannya dengan maksimal. Karena dia adalah murid Kristus. Maka dia berhasil di bidangnya. Dan ketika dia berhasil, dia memperoleh suatu penghasilan, upahnya, maka dia tidak mempunyai berbagai keinginan. Tetapi dia cuma mencukupi kebutuhannya. Dan apa yang dia miliki, itu dia lepaskan. Maka apa? Dia memberi untuk Tuhan. Artinya dia menolong sesama, dia menolong orang yang kesusahan, dia menolong pekerjaan Tuhan. Selama hidup di dunia ini, dia mencukupkan Nah, itu bedanya. Ngerti nggak sampai di sini? Itu perbedaannya, ya. Oke? Ngerti nih jawabannya, sudah ya? What should we do? Ya? Gitu. Tapi kalau orang-orang dunia yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia masalah ini, dia makin terus mengadakan kekuatannya, dia pakai pengertiannya, dia menghalalkan segala cara, dia menjilat bosnya, dia bermulut manis, dia untuk dengan kecakapan dia berkomunikasi, dia meyakinkan orang supaya dia bisa dapat pinjaman, supaya dia bisa memperoleh keuntungan, hanya untuk memuaskan, memenuhi keinginan dan harapannya di dunia ini, memperoleh segala sesuatu yang fana, yang kelihatan, yang pada akhirnya manusia-manusia demikian akan binasa. Yang hidup hanya untuk kaya, lalu mati. Yang hidup hanya untuk menikmati dunia, lalu mati dan binasa. Apa bedanya dengan yang namanya binatang? Nah, itu. Yang hanya untuk mati, kawin, mati lagi. Hidup, kawin, senang-senang, menikmati dunia, mati. Nggak jauh beda. Ngerti ya? Gitu. Ya. Oke, udah terjawab ini. Nomor 4. Iya. Mas Isaiah, bagaimana? Sudah tercatat semua? Sudah sekali. Sudah. Lengkap. Jadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan pamungkas yang ketika Kinan Harapan terjadi. Ya. What should we do di episode ke-53 ini? Boleh bisa disimpulkan dulu semuanya? Oke, kita simpulkan ya. Dari awal. Apakah manusia bisa hidup tanpa ada keinginan dan harapan? Apakah seperti itu justru lebih baik atau tidak? Nah, keinginan itu sudah ada bagi setiap manusia, alias itu adalah memang human nature. Nah, bagi orang dunia, manusia bisa hidup tanpa harapan, namun jalan hidupnya akan binasa, alias tidak karuan. Nah, dari sudut pandang Alkitab, manusia harus hidup di dalam berpengharapan kepada Kristus.
karena manusia harus menyangkal keinginannya. Di 1 Yohanes 3 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya harus menyucikan diri. Jadi, setiap manusia yang hidup dalam Kristus itu pasti tidak mempunyai keinginan. Gitu. Nah, apakah manusia harus menaruh harapan kepada Tuhan? Yang jelas itu adalah wajib. Manusia harus berpengharapan kepada Kristus jika mau hidup kekal. Kalau yang tidak mau hidup kekal, silahkan hidup secara duniawi, akan binasa. Nah, bolehkah mereka berharap juga kepada manusia? Nah, manusia tidak boleh berharap kepada manusia. Nah, jika manusia-manusia ini atau saudara-saudari memiliki pemahaman bahwa Tuhan akan membantu kita melalui orang lain, nah itu harus dilihat dulu. Apakah orang yang membantu kita itu adalah hidup di dalam Kristus, sesuai seperti Kristus, atau tidak? Nah, gitu. Kita sering mendengar orang-orang itu banyak berpengharapan sesuai dengan keinginannya. Nah, apa tanggapan kita dari sudut Alkitab? Nah, sudut pandang yang mengenai orang banyak berpengharapan sesuai dengan keinginannya itu adalah keliru. Nah, maka dari itu, biarlah kita berpengharapan kepada Kristus agar kita bisa melakukan kehendak Bapa dan bertahan hingga akhir hidup. Karena Yesus adalah awal dan akhir. Wahyu 22 ayat 13. Yang menjalani di tengah-tengahnya, kan itu adalah awal dan akhir. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah tindakan manusianya. Nah, apakah manusia ini mau merespon, mau sesuai seperti Kristus, hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Bapa, sampai akhir hidupnya, menyelesaikan dengan di dalam roh, atau tidak? Nah, itu tergantung respon dari saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Apakah ingin melaksanakan tindakan itu atau tidak? Silahkan. Pilihan di tangan saudara-saudari dan Bapak Ibu. Nah, ketika keinginan dan harapan tidak terjadi, what should we do? Nah, dari pandangan dunia, dari orang-orang yang berada dalam dunia, kita harus datang kepada Yesus. Nah, bagi saudara-saudari dan Bapak Ibu yang masih hidup dalam dunia, harus datang kepada Yesus dan berpengharapanlah kepadanya. Maka hidup kita pasti hidup sesuai dengan kebutuhan. Lukas 14 ayat 33. Melepas semua kepemilikan kita, melepaskan keinginan kita dan hak kita. Hati kita tidak ada pada dunia ini. Nah, dan yang kedua, setelah kita melepas semua kepemilikan kita, kita harus bertahan sampai akhir hidup kita. Terus bertahan dalam segala perkara hingga menjadi murid Kristus sampai akhir hidup, menyelesaikan hidup kita di dalam roh. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah menjadi murid-murid itu ada penyertaan, perlindungan, dan tuntunan di dalam kehidupannya. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, memaksimalkan potensi seperti untuk Tuhan, dan mencukupi kebutuhan dengan segala kelebihannya itu diberikan kepada sesamanya. Jadi hidup orang-orang yang sudah menjadi murid-muridnya itu hidup sesuai kebutuhan. Nah, kalau ada kelebihan itu diberikan kepada sesamanya manusia. Gitu ya. Itu sekian kesimpulannya. Gimana, ada tambahan? Oke, ya baik. Masih saya terima kasih kesimpulannya. Ya, ini saudara-saudari yang bisa kami berikan pembahasan dan tuntunan terkait temanya, yaitu ketika harapan dan keinginan tidak terjadi, what should we do? Ya, saudara-saudari harus kembali diingatkan ya. Yang kami berikan ini harus direnungkan kembali, Ya, betul. harus diuji lagi, karena di sini kami kan memberikan sesuai dengan firman. Kita nggak ada kepentingan, nggak ada mengambil keuntungan. Betul. Nah, saudara sendiri yang bisa menilai apakah ini menyesatkan atau enggak nih acara ini. Firmannya benar enggak? Harus diuji kembali seperti itu. Bapak narasumber ada pesan-pesan, Pak? Iya. Ya, pesan-pesannya ya itu tadi. Setiap kita yang masih sebagai orang-orang di luar Yesus, yang hanya menjadi orang beragama Kristen, berarti kita harus datang kepada Yesus menjadi murid Menjadi murid Yesus Kristus.
agar ketika kita menghadapi berbagai masalah, ketika apa yang menjadi harapan kita tidak terjadi, nah itu kita rekonsiliasi, artinya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. dengan Tuhan. Kita apa? Mengubah kita punya harapan. Ngerti tidak? Iya. Kalau dulu orang duniawi, harapan kita itu harapan-harapan yang duniawi, yang semuanya binasa. Iya. Tetapi setelah kita berubah oleh pembaharuan budi kita, Iya. kita mau terus menjadi serupa seperti Kristus, maka harapan kita adalah kita boleh mengakhiri hidup sementara di dunia ini dengan tidak bercacat, dengan tidak bercela, karena kita hidup di dalam Kristus. Iya. Gitu, ya. Itu dia. Terus taat sampai akhir. Kita semua, baik yang ada di sini, di studio, ataupun jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, di pelosok-pelosok, desa-desa, kota-kota, luar negeri, ya kan? What should we do? Ya kan? Datang kepada Yesus, bahasa Inggrisnya. Come to Jesus. Come to Jesus Christ. He will relieve you. Iya, gitu. Oke? Oke. Silakan berdoa. Baik. Oke. Saya meminta untuk Bung Lukas berdoa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang berdalam surga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang hari ini. Juga di dalamnya acara ini Bapak, Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga apa yang disampaikan kepada saudara-saudari hendaknya merupakan firman-Mu murni Bapak, dan kiranya saudara-saudari yang melembutkan hati boleh memahami Bapak, menanamkan firman-Mu di dalam hati mereka, dan sehingga bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, biar Bapak apa yang menjadi pergumulan dari saudara-saudari dimanapun berada, dengan mereka merespon aku disamping mereka, sehingga apa yang mereka butuhkan mereka bisa penuhi, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil Bapak, dan tentunya jika ada harapan mereka yang belum terpenuhi, mereka tetap bersemangat, tentunya tidak menyerah, tapi tetap terus berpengharapan hingga akhir hidup mereka. Dan juga untuk kami di studi juga sama Bapak, biarlah untuk aktivitas pelayanan maupun kegiatan sehari-hari, khususnya dalam acara Lembukan Hati ini untuk episode kedepannya, supaya bisa semakin baik Bapak, karena kami ingin memastikan potensi, kami ingin melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, dan supaya berita Injil ini semakin tersiarkan ke berbagai penjuru. Terima kasih Bapak. Di nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekian acara Lembukan Hati pada kali ini, episode 53. Ketika keinginan harapan tidak terjadi, what should we do? Saudara-saudari, tentunya esok hari dan hari Minggu kami juga akan menyiarkan sebuah episode 54 dan 55 dengan tema apa Mas? Dengan tema sebentar. Dengan tema sebentar. Baik, sambil tunggu sebentar, saya mau terima kasih dulu kepada Pak narasumber. Terima kasih banyak Pak. Oke. Lalu kepada multimedia juga Abraham Mortimer. Terima kasih. Sehingga dengan kerjasama kita bisa memperkenalkan adanya acara ini. Terima kasih. Nah, ini Salaman. episode salam. 54 dan 55. Besok itu ketika tidak ada jalan keluar. No Mirip-mirip. exit. Ketika no exit, apa yang harus kita do? Yang hari Minggu juga berarti. Hari Minggu. Melakukan kehendak Bapa. Di episode 55. Iya. Seperti saudara-saudari, untuk sekarang saya Lukas Dan saya kami pamit undur Undur diri. diri. Saksikan kami di episode berikutnya. Betul. Shalom, Roh Kudus menyertai. menyertai. Abraham Mortimer, kita akhir dengan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam. Yesus. Oke. Ini cocok ini lagunya. Bukan itu. Ini cocok sama temanya ini. Oke. Kita tidak mengenal kekuatan kita, melainkan kekuatan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom, Roh Kudus menyertai. Roh Kudus